Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat siang. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai suara kenabian kami atau suara gereja akan ada terus selama kebenaran itu tegak bagi umat Tuhan di tanah Papua. Saya lahir dan besar berdiri di tanah ini, saya adalah saksi hidup dan kaset hidup juga. Genosid 1977, tragedi 2000, yaitu peristiwa Wamena, berdarah hingga sekarang menyaksikan umat Tuhan dibantai, dihabis-habisan di tempat pelayanan gereja Injili di Indonesia. Karena itu kita hamba-hamba Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan taruh di gereja ini. Perayaan refleksi pastoral HUT Gereja Injil Indonesia yang ke-59 tahun ini. Mengapa orang Papua menjadi korban? Mengapa orang Papua masih menuntut untuk berjuang? Mengapa 30.000 pengungsi dari tanah Papua sejak tahun 1962 masih di luar negeri seperti di PNG, di Vanuatu, Australia, Belanda, Amerika Serikat, berbagai negara yang lain? Mengapa dalam 4 tahun terakhir ini 60.000 orang telah masih sedang mengungsi sementara hari ini kita beribadah? Mengapa hingga saat ini masih terjadi konflik antara TNPB dan TNI Polri? Mengapa masih ada tahanan politik di berbagai penjara di tanah Papua? Mengapa Otsus Jilid 2 dipaksakan terus? Mengapa pasukan non-organik bukan lagi kita minta untuk ditarik, tetapi terus saja penambahan itu terjadi setiap bulan di tanah Papua? Dengan jujur, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai Presiden GIDI yang melihat semua situasi dan kondisi tanah Papua hari ini, menyampaikan bahwa akar konflik Papua selama 59 tahun sama dengan umur gereja Injil Indonesia juga 59 tahun, seiring dengan perjalanan perkembangan gereja Injilian Barat, gereja Injilian Jaya hingga gereja Injili di Indonesia 1963 sampai dengan 2023 tidak berubah. Dari waktu ke waktu akar konflik di Papua satu sama saja. Bicara secara sesungguhnya kepada rakyat Indonesia dan publik internasional untuk mengetahui apa yang dituntut umat Tuhan selama ini. Salah satu contoh ialah tuntutan tim 100 yang pernah pergi ke Jakarta dan meminta kepada Presiden Habibie pada tanggal 26 Februari 1999 di Istana di Negara. Penguasa yang mendengar dan menyaksikan itu, tetapi pada saat itu sama penguasa bersama para elit politik, elit birokrasi, serta TNI Polri dengan licik mereka selalu mengalihkan, membungkam dan menyangkal dengan 100 kali dalil serta alasan yang strategi untuk menyangkal fakta. Sesungguhnya suara yang memperjuangkan umat Tuhan ibarat anak minta roti malah diberikan ular naga. Bapak Ibu, warga jemaat GIDI yang berulang tahun yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang sama juga para menteri, panglima TNI, Polri juga bolak-balik Jakarta, Papua dan Papua. Terkesan hanya datang bersenang-senang di tengah duka orang Papua. Mereka tidak menyentuh substansi masalah tanah Papua. Selama mereka di Papua selalu bertemu dengan kepala daerah ataupun orang-orang yang mengakui diri tokoh hotel tertentu di Jayapura, Merauke, Manokwari, Sorong dan sebagainya. Judas di Papua mengaku diri akomodasi, menevalisasi akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, musiman, meluncurkan harga diri, menjual kepada bangsa yang tidak benar. Bagaimana mungkin kami diajak untuk melakukan penginjilan? Bagaimana mungkin kami ingin menyanyikan lagu-lagu rohani, sementara orang-orang Papua sendiri menyiksa,
dan mereka sementara ada di balik gunung di sana, bukan lagi tinggal di rumah mereka. Kapan penguasa akan meninggalkan cara-cara kotor ini? Rekayasa di bumi, di Indonesia dan di tanah Papua. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya hanya menghimbau kepada kita, tapi lebih khusus dalam kesempatan hari ulang tahun ini, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dewan Gereja Papua mencoba tampil bersuara apa adanya. Dengan jujur, kami telah menerus mengingatkan supaya Presiden Jokowi konsisten dengan janjinya 30 September 2019 untuk bertemu dengan Pro Kemerdekaan Papua, yaitu ULMP. Kami juga telah meminta supaya sebelum pelaksanaan Otsus Jilid 2 dilakukan, yaitu selesaikan 4 akar persoalan yang ditemukan oleh LIPI. Kami juga Dewan Gereja Papua dengan gereja-gereja tanah Papua sejak Desember tahun 2014 kami telah beritahukan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah penembakan 4 siswa yang ditembak di Paniai. Sampai hari ini belum selesai. Presiden Jokowi hentikan kebijakan politik rasisme sistematis pemerintahan kepada orang Papua yang terus mulai terlembaga. Pemaksaan rencana pemekaran provinsi di Papua merupakan bagian dari politik rasisme terlembaga sistematis. Masa orang Papua punya kampung halaman diusir suruh tinggal di hutan, lalu kau datang taruh orang lain untuk tinggal di situ hanya kepentingan saat. Diisi dengan pemekaran supaya orang luar masuk, supaya sayap militer berkembang. Kalau begitu kau anggap apakah orang Papua ini masih anggap manusia atau binatang? Kami juga meminta hentikan operasi penarikan militer diduga Puncak Jaya, Intan Jaya, Yaukimo, Kiwiro, Pegunungan Bintang, Kabupaten Maifrat, dan beberapa waktu belakang ini 5 wilayah ini dampak kekurangan dan juga pengungsi. Hampir 60.000 orang telah mengungsi di hutan serta banyak mengungsi ke negara tetangga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Gidi yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih memperhatikan adalah pemerintah masih berkeras hati bagaikan besi baja atas suara desakan komunitas internasional untuk kunjungan Dewan HAM PBB ke tanah Papua. Sejumlah poin ini pemerintah tidak ada yang menyetujui menyelaksanakan. Seakan-akan mata, telinga, dan hati mereka telah buta, tuli, dan mati. Bertolak dari fakta dan sejarah pengalaman kami selama ini, saya sebagai Presiden Gereja Indonesia dalam rangka ulang tahun Gereja Gidi, yaitu yang ke-59 tahun, menyampaikan bahwa pemerintah boleh menyangkal, marah dan kesal atas suara kami terus menyuarakan di tanah ini, atau suara gereja terus menyampaikan di tanah ini, suara kenabian terus menyampaikan di tanah ini. Tapi kami tidak akan pernah hilang dan kami tidak akan pernah berhenti selama kebenaran dan keadilan belum terwujud di tanah ini. Suara gereja sebagai penjaga umat tidak akan pernah berhenti sampai suatu saat orang Papua akan melihat matahari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berulang tahun.